Bismillah abi walibni waruhil kudus al-ilahul wahid. Demi nama Bapa, Putra, dan Rohul Kudus ketiganya yang esa. Shalom sahabat yang dikasih oleh Tuhan. Berjumpa kembali dengan saya di channel ini. Terima kasih buat teman-teman yang selalu setia mendukung perkembangan channel ini dengan cara subscribe, like, komen, dan share. Dan yang selalu menantikan video-video terbaru dan juga debat yang dapat menambah wawasan kita melalui channel ini. Sobat yang dikasih oleh Tuhan, selalu tanggung jawab bagi kita di tengah-tengah zaman yang penuh dengan kehebatan media yang canggih. Maka kita harus bertanggung jawab tentang pengajaran kita dan juga terkait pertanyaan-pertanyaan dari para polemikus muslim mengenai iman kita. Mereka yang selalu membahas tentang kekristenan, bahkan sedikit membahas tentang Quran dan hadis dan tentang keislaman, mereka justru lebih sibuk membahas tentang Alkitab. Semogalah lewat apa yang mereka lakukan itu banyak umat muslim yang disadarkan dan mereka mencari tahu dan membuka internet dan mereka melihat bahwa kebenaran itu bisa memerdekakan mereka dari dosa. Karena pada hakikatnya, Yesus datang untuk menyelamatkan kita semua. Kali ini teman-teman kita lihat kembali seorang polemikus yang sangat dibanggakan oleh umat muslim. Dihajar habis-habisan. Mari kita lihat videonya, ini dia ya teman-teman. Jangan skip. Kok turun zoomanya? Kenapa dia, Ibu? Dia udah kenapa? Aku nitip pesan dong. Dia itu kutantang debat, katanya pakai bahasa Arab. Yang maju si Waifin aja. Tolong dia maju. Ayo kapan? Karena dia nggak berani debat dalam bahasa Arab. Gimana tuh RK? Pak, berarti yang saya pertanyakan itu perkataan Allahnya dalam Az-Zukhruf ayat 3 itu benar atau tidak itu agar dimengerti? Setiap kali katanya Sofia nggak berani debat sama Zuma. Loh, Zuma itu tanyanya selalu tentang Alkitab. Ya, saya itu ketemu Zuma itu 3 kali di dalam StreamYard atau Zoom ya. Dan setiap kali saya berdebat dengan dia, dia selalu tanyanya Alkitab. Ketika kita menjawab Alkitab, sudah saya jawab. Saya tanya balik tentang Qur'annya, dalam sirahnya, apa yang dia bilang? Dia cuma jawabannya begini. Ngopi kapan api? Coca-Cola Fanta Sprite. Nah, jadi Zuma itu kalau ditanya tentang Quran di dalam sirah dan hadisnya, jawabannya cuma ngaji, nggak bisa jawab. Kemudian saya melalui Pak Erben itu kira-kira 2 tahun lalu ya. Ayo kalau kamu memang mau bahasa Arab, biar Brother Ahmed yang bisa bahasa Arab dan saya maju. Dua-dua dah. Ternyata cuma si Waifin aja yang berani maju. Zuma nggak berani maju. Wah, kasihan sekali Zuma ya. Kenapa nggak berani debat dalam bahasa Arab? Saya nggak pernah ke channel-channelnya Muslim ya. Saya hanya kejar mereka kalau mereka masuk ke channel-channel Kristen. Ya, seperti Kainama. Ya, ketika masuk ke channelnya Pak Bobo bisa kejar sampai ke sana. Ini Zuma kebetulan masuk ke channel kamu kok lari. Kenapa dia? Kenapa dia? Masa cuma 1 akunnya? Kan masih banyak. Terus nitip pesan juga RK, maskernya dibuka gitu loh. Kenapa sih? Apa giginya agak maju gitu? Ompong. Dibuka dong. Si Riva aja buka masker kok nggak pakai masker. Kamu kok kayak cewek, katanya punya titit. Coba pakai rok dulu deh Zuma. Buka maskermu. Ngomong yang ngelocos mulu itu orang Iya, sampai sesak napas tuh. Sampai maskernya kembang kempis loh, kulihat. Maskernya kembang kempis, nggak bisa napas loh. Buka aja maskermu. Kalau memang kamu sudah buka kamera, buka aja maskermu sekalian. Betul nggak? Itulah. Lalu titip pesan ya teman-teman, rekam ini. Ya, Zuma menantang pendeta-pendeta di Indonesia untuk debat terbuka sama dia. Ya, saya tantang kamu debat terbuka 2 arah. Ya, kamu debat, kalian itu debat, ya, sama Pak Esra Soru, Pak Budi Azali, 4 jam hanya membahas Yesaya 58. Contohnya kayak RK ini, ya, open camp debat terbuka, yang ditanya cuma Alkitab. Loh, 2 arah dong. Pendeta-pendeta itu nggak tahu tentang agamamu, tentang Quranmu, tentang hadismu. Ya, kamu mau debat terbuka, kita layani. Tapi jangan hanya 1 arah, jangan kamu hanya tanya tentang Alkitab. Makanya saya bilang, saya yang maju dengan Brother Ahmed. Kamu juga harus berani ditanya tentang Quranmu, tentang sirah nabawiyahmu, tentang hadis. Ya, jadi ketika kalian bertanya, Sophia aku nggak berani debat sama Zuma. Lo Zuma itu ditanya cuma Alkitab. Kalian di Komal Islam itu kan yang dibahas cuma Alkitab. Betul nggak? Saya cukur bulu ketek saya kalau di Komal Islam kalian berani bahas tentang Quranmu dan tentang sirah nabawiyahmu, tentang hadismu. Jangan dan yang berani. Betul nggak, RK? Kalian berani debat 4 jam melawan pendeta. Yang ditanya cuma Yesaya 58. Kemarin Pak Esra Soru debat cuma membahas tentang bukti sejarah kematian Yesus. Lo bukti sejarah keberadaan Muhammad berani bahas nggak kamu? Dengan bukti sejarah manuskrip Quran aslimu. Kamu terbuka, saya layani 2 arah. Ya, saya pun tantang debat terbuka di Kupang, NTT kalau berani. Ya, Saya tanya tentang Quranmu, saya tanya tentang hadismu. Jangan dijawabnya, kapan api
Islam, the spirit. Jawabannya cuma itu. Cuma saya tanya tentang Sirah Nabawiyah Ibn Hisham volume 1 halaman 179. Jawabannya apa? Sofi, baca dong bahasa Arabnya. Loh, saya tantang kamu debat dalam bahasa Arab. Kamu debat terbuka, saya layani. Ahmed di Kanada, saya di Amerika. Kamu mau di mana? Saya layani kamu debat terbuka, tapi 2 arah. Buka maskermu. Ya? Mana berani dia Ibu Sofi, orang dia pakai rok di situ. Disampaikan kepada Zuma, buka maskernya, itu syarat saya yang pertama. Yang kedua, 2 arah debatnya. Kamu tanya Alkitab, saya tanya tentang Quran dan buku-buku Islammu. Dua-dua maju melawan. Nggak berani sampai sekarang loh, Zuma pakai rok terkencing-kencing. Lalu Pak Erben mengatakan, Bu, Zuma nggak berani maju, Bu. Yang berani maju cuma si Waifi Naja. Enggak, saya nggak mau Waifi Naja. Waifi Naja itu siapa? Waifi Naja itu saya nggak. Yang saya mau tuh satpamnya Pak Leo. Yang saya mau adalah Nelek Lukiper yang maju. Saya tidak mau Waifi Naja. Waifi Naja sudah pernah debat melawan saya tentang Quran dan kitab syair. Saya mau debat terbuka dengan Nenek Lukiper dalam bahasa Arab. Saya terjemahkan dalam bahasa Inggris dan Indonesia. Jangan takut. Ya. Yang berani debat terbuka siapa? Ahmed. Dengan saya. Kamu punya modal nggak? Pasti punya modal dong. MUI kan ada di belakang kamu. Ya, masa nggak punya modal ke Kanada? Ya, jangan di Indo. Di Indo Pak Esra Soru baru tanya tentang benarkah kata teman-teman murtadin di dalam Islam tidak ada keselamatan? Langsung mau digorok, RK. Baru tanya begitu. Ya, saya layani kalian debat terbuka. Buka maskermu dan 2 arah. Berani menjawab tentang Quran, berani menjawab tentang hadismu, dan berani menjawab tentang sirah nabawiyahmu. Muslim ke Komal saya nggak ada yang berani tanya tentang Quran. Muslim bilang, Bu Sofi, saya hanya tanya 3 pertanyaan tentang Alkitab, lalu Bu Sofi tanya 1000 pertanyaan tentang Quran, saya jawab. Saya sudah jawab dia pertanyaan 3 tentang Alkitab nih RK. Lalu gantian saya tanya, dia kabur, menghilang dari Komal. Coba kita buktikan ini Islam satu naik nih. Mana Islam? Mbak, Zuma aja Zuma. Yang kalau begini itu nggak ada gunanya. Hussein, buka kameramu. Kalau nggak buka, turunkan kau. Naikkan live-nya saya ini ah. Mana si Jumrah? Jumrah. Udah nggak ada si Jumrah ini. Lah, Nenek Lukiper. Jadi memang Juma itu hanya berani nanya iman orang. Mereka itu cuma berani nanya iman orang, tapi ditanya balik asli itu kita langsung halal darahnya. Oke, bilang najis saya masuk ke Komal-Komal kalian. Ya, saya kejar kalian kalau kalian berani masuk ke Komal Kristen. Mana lagi nih? Kita naikin dulu Islam ya. Oke, Islam naik. Halo. Batul. Buka kameramu. Batul. Hanya ada lubang hitam, black hole. Black hole. Buka dulu kameramu, baru ngomong. Jangan kau sembunyi di balik kegelapan. Jangan kau sembunyi di balik kegelapan. Atau kau hanya berani sembunyi di balik kegelapan? Turun dia langsung. Lari dia. Saya itu RK, saya itu punya rekaman 8 jam 50 menit ya di TikTok yang saya rekam ke YouTube. Saya tantang orang Islam menjawab imannya dari Quran dan hadis, dari bukunya sendiri. Nggak sampai 5 menit mereka akan lari ke Alkitab. Ya. Nggak ada yang bisa jawab dari Quran sama hadis. Larinya ke Alkitab, saya kasih tahu kamu. Pasti. Mereka aja tipis banget kok. Halo Ahmad, Islam Kristen. Ahmad 1, Ahmad 2. Datang kayak ayam penyakit naik ke atas. Nah, mungkin ini Juma pakai akun istrinya kayaknya. Halo Uti. Halo Bang RK. Suara laki-laki. Bang RK, masih kenal sama suaraku Bang RK? Buka kamera dulu ah. Bang RK, ini kok main buka kamera aja lo. Ya buka kamera dulu, jangan sampai malam jadi Siti, siang jadi. Kalau udah bulan balik jumpa masa masih ragu pula sama suaranya lo. Buka kameranya, di sini bukan masalah ragu dan tidak ragu. Jangan kau bersembunyi di balik kegelapan ah. Ini Bang RK ini ada-ada aja lo. Ya memangnya kau sembunyi di balik kegelapan. Nenek Lukiper aja diundang lagi coba. Masa dia punya 1 akun doang? Ya, gak berani dia itu. Juma cuma masa banyak kok akunnya Juma. Buka dulu kameramu, Andre. Gitu.
Udahlah jangan lama-lama ah. Nanti cinta nggak mengenai ke muka aku. Kau pikir saya ini iya loh. Gue cuman mau flash aja. Ayo follow me katanya. Sampainya aku maki Ayo kamu. teman-teman muslim kalian panggil nenek Lukiper ke sini. Ya saya tidak mau debat di Komal mereka. Debat di Komal Kristen. Ya betul. Saya cuma pengen tanya Zuma, kenapa undangan kita untuk debat dalam bahasa Arab kok tidak ditanggapi sama dia? Cuma wifi Naja doang yang berani maju ini gimana ini? Gak berani. Wah kalau Abi udah naik ya si nenek Lukiper nggak berani naik. Halo. Abi selamat malam. Shalom. Tadi Abi, saya di gimana, jalan sinyalnya nggak ada. Sekarang saya lagi di warung kopi Panera Ada Bread. pula di Amerika warung kopi Abi. Starbucks Abi ya. Saya di Panera karena teman-teman punya langganannya di sini. Oh Panera ada Segeg Cafe. Oke. Oke, Al Hayat, selamat pagi. Selamat pagi, shalom. Shalom. Bagaimana si Juma Peluku Suntur tadi? Kan saya susul ke sini loh. Saya tahu dia saya susul saya mau naik, malah dianya kabur nenek Lukiper ini memang. Saya Budi. Abi Ya. Kabur dia ya. Kabur dia. Wah, itu orang benar-benar itu si Zuma Peluku Suntur itu benar-benar bikin kesal. Dia itu mau debat sama pendeta-pendeta di Indonesia, tapi tanyanya cuma tentang Alkitab, Abi. Nggak berani ditanya balik. Nah, pendeta-pendeta kan nggak ada yang tahu tentang Quran. Iya. Iya, debat sama Pak Pendeta Esra Soru 4 jam. Debatnya isinya cuma satu, Yesaya 53. Ngapain 4 jam? Yesaya 53. Lalu dia bilang, Bu Sofi sudah nonton debatnya Esra Soru dengan Pak Budi Asari. Kulihat debatnya 4 jam lebih. Cuman satu, Yesaya 53. Males saya, ngapain? Iya. Yesaya 53 juga gue udah baca berkali-kali. Mau debat terbuka 2 arah dong, Abi. Betul nggak? Oh, on cam nih. Abi masih di West Coast, masih di East Coast sekarang? Saya di San Francisco. Saya di San Bernardino. Oh ya? Saya nggak di East Coast. Oh, di West ya? Ya. Dekat. Belum apa-apa udah dapat 2.000 koin ini si Abi. Oh, Zuma sampai 10.000 tadi. Biarlah. Dia emang pengumpul koin kok. Biar bisa buat ngopi. Saya kan baru 3 kali dengan ini main TikTok ini. Saya belum tahu caranya bagaimana, nge-like-nya bagaimana, apa saja syarat-syarat dan bagaimana caranya, nggak tahu. Gampang. Ya makanya lagi belajar ini. Padahal sudah lama saya bikin, mungkin sudah 4 bulan yang lalu sudah saya bikin, tetapi belum pernah saya mainkan. Baru 4 kali dengan masuk lagi di RK ini. Ya. Kalau saya biasanya kalau pas lagi live di TikTok, di laptopnya pakai StreamYard, lalu kita bisa live bersamaan di YouTube juga, Abi. Jadi dua-duanya live. Oh gitu. Pakai di laptop ya? Di laptop buka StreamYard-nya cari TikTok yang kita lagi live pakai akun lain. Kan kita punya beberapa akun TikTok nih. Misalnya kita live pakai akun TikTok yang satu ini. Nah, di StreamYard-nya pakai akun TikTok yang lain masuk. Jadi kita bisa nge-live-kan live kita di TikTok itu di YouTube. Jadi dua-duanya live bersamaan. Biasanya begitu. Oh, Abi belum punya akun lain, cuman baru 1 akun ini. Oh, jangan. Kalau ke band ya kita mati, Abi. Harus punya beberapa gitu. akun. Iya. Oke. Gitu Punya ya. akun Ajarin yang dong utama. saya, RK Punya akun yang ataupun utama. Al Hayat. Nah, ini RK nih pinter nih. Ajarin Abi. Ini anak buah Abi ini ada 2 orang lagi meninggalkan saya. Mereka lagi ambil lagi mobil untuk jemput saya di sini. Dua-duanya ini nggak canggih di media di IT-nya. Saya masih Itu punya nggak canggih amat. yang sedang saya datangkan dari Indonesia supaya dia jadi editor untuk YouTube, untuk semua ini media sosial ini yang kebetulan mumpung saya lagi masih kuat, saya akan tetap pakai bom waktu ini. Oh iya. Iya. Kita selama kita masih dipakai Tuhan, selama kita masih bisa dan kita udah terlanjur basah di apologet ini ya, kita akan lanjut, Abi. Iya. Gampang kok itu, cuman bikin beberapa akun aja.
Itu live stream aja RK bisa itu ngajarin Abi. Nah, live stream 4 kali Abi. Oh iya. Live stream 4 kali udah bisa multi naikin orang kayak gini. Oh gitu. Jadi live stream 4 kali berapa lama satu kali live stream? Biasanya 30 menit, 5 menit itu sudah itu. Jadi Oh gitu. 5 menit. Tapi kan udah bisa live sendiri ini, udah lebih dari 1.000 orang kan? Udah bisa nih Abi, udah bisa live. Abi udah bisa live kok. Oh gitu ya. Oke. Ya mungkin bayangkan saya dari kemarin dari pagi ke pagi sampai hari ini nih belum tidur. Jadi 24 jam sudah saya nggak tidur. Otak saya penuh dengan ini apa segala saya pikirin, ya hanya melawan mereka. Lebih banyak kita mendekatkan diri sama Tuhan dulu Abi, berdoalah, jangan nggak tidur-tidur di TikTok mencari kadrun. Berarti kalau dekat dengan Tuhan dipanggil langsung dipiting leher saya meninggal dong. Saya jauh-jauh dulu dengan Tuhan, takut dekat-dekat langsung dipanggil. Haleluya. Ya. Ibu Sofi di mana? Di Amerika juga? Iya. Oke. Masukin lagi itu Sidul Kempul itu. Mana mereka? Oh. Silakan. Ini Kalau di YouTube kata-kata pelukis suntur sudah saya ganti karena di YouTube itu kasih bola kuning. Selamat malam. ke kameranya, Bro. Iya, malam-malam. Silakan Pak Umar. Ke kameranya Pak Umar. Oke, silakan Pak Umar. Shalom, shalom Pak Umar. Benar Yesus itu lahir di kandang. Yesus nggak lahir di kandang, Pak. Lahirnya di Menara Migdal Eder, di Bethlehem Efrata. Tempat kawanan domba yang dijaga oleh Imam Lewi. Bukan di kandang ya? Kok Tuhan lahirnya di belakangan sih? Duluan kandang. Yang buat kandang itu siapa? Yang buat kandang, yang buat Menara Migdal Eder namanya Yakub, Pak. Menara Migdal Eder itu dibuat Yakub untuk mengingat kematian Rahel istrinya. Hebat sekali itu buat kandang sebelum Tuhan Bukan keluar. kandang, Pak. Bukan kandang. Bapak tahu menara kawanan domba Migdal Eder nggak? Intinya di mana aja? Bukan. Duluan, Ya, kandang Yesus itu domba. tidak pernah lahir di kandang. Lahirnya di Migdal Eder, Bethlehem Efrata. Iya. Bentuknya bukan Tuhan kandang, lahirnya Pak. belakangan, maksud saya. Ya, saya jawab ya. Sudah pertanyaannya itu. Ya, Saya jawab. Oke. Diam ya, Pak Saya ya. jawab sama Bapak ya. Coba RK kamu bisa buka Mika. Kita buka Mika 4 dulu yang tadi dia tanya. Yesus lahirnya katanya di kandang. Bukan ya? Yesus itu bukan di kandang. Sekaligus saya katakan sama orang Kristen. Kristen lain yang bilang lahir di kandang domba itu salah ya. Mika 4, Mika 4. Kita buka Mika 4 dulu, baru kita buka Mika 5. Mika 4 ayatnya yang ke Kandang domba. enggak, bukan kandang Pak, menara kawanan jaga. Bapak jangan mengulang-ulang kalau Mika 4 ayat 8. Bacakan dulu. Dan engkau, hai menara kawanan domba, hai Sion, kepadamu akan datang dan akan kembali pemerintahan yang dahulu, kerajaan atas putri Sion. Saya bacakan Bapak ya. Hai engkau Migdal Eder. Migdal Eder itu bahasa Indonesianya menara. Bentuknya suatu bangunan yang tinggi yang sampai sekarang masih ada, Pak. Ya. Iya. Itu tempat orang-orang suku Lewi, imam-imam Lewi menggembalakan domba yang akan dikorbankan di Yerusalem sebagai korban penebus dosa. Disinilah Mesias harus muncul dan harus dilahirkan. Sekarang kita buka Mika 5 ayat 2. Tetapi engkau, hai Bethlehem Efrata, hai yang terkecil dari kaum Yehuda, daripadamu akan bangkit bagiku seorang yang akan memerintah Israel, yang permulaan sejak purbakala, sejak dahulu kala. Oke, itu terjemahannya kurang pas. Ya, yang pas seperti ini. Saya kasih Anda bahasa Ibrani-nya ya. Bapak di-mute dulu Pak kalau saya ngomong soalnya menggema nih, balik ya. Oh ya udah. Tetapi engkau, hai Bethlehem Efrata, hai yang terkecil di antara kaum-kaum Yehuda, daripadamu akan bangkit bagiku seseorang yang akan memerintah Israel. Ini nubuatan tentang kelahiran Mesias. Itu bukan yang permulaannya sudah sejak purbakala, sejak dahulu kala, tetapi yang eksistensinya sudah ada sejak sebelum waktu ada, sejak kekal. Saya kasih tahu Bapak, Pak. Kelahiran Yesus sebagai manusia itu bukanlah
menunjukkan eksistensi kepermulaan keberadaan dia. Yesus itu sudah ada sejak kekal sebelum dunia dijadikan. Bapak baca Yohanes 8 ayat 58. Coba kita bukakan Yohanes 8 ayat 58. Jadi jelas ya, tadi di Mika 5 ayat 2 dikatakan Mesias yang akan dilahirkan, itu permulaannya sudah ada sejak sebelum waktu, ada sejak kekal, dikatakan di situ. Sekarang kita lihat, apa kata klaim Yesus? Apakah Yesus sudah ada sejak kekal? Yesus yang menciptakan alam Aku dunia berkata ini. kepadamu, sesungguhnya sebelum Abraham jadi, aku telah ada. Ayat. Lalu bawahnya? Lalu mereka mengambil batu untuk melempari dia, tetapi Yesus menghilang dan meninggalkan bait Allah. Oke, atasnya dulu. Yohanes 8 ayat atasnya dulu. 57. Sesungguhnya Abraham bapamu telah melihat hariku. Sama amat cuma tanya. Jawab Yesus, jikalau aku memuliakan diriku sendiri, dari itu aja. Jawab Yesus, jikalau aku memuliakan diriku sendiri, maka kemuliaan itu sedikit pun tidak ada artinya. Bapa pula yang memuliakan aku. Tentang siapa kamu? Berkata, dia adalah Allah kami, padahal kamu tidak mengenal dia, tetapi aku mengenal dia. Dan jika aku berkata, aku tidak mengenal dia, maka aku adalah pendusta. Sama seperti kamu, tetapi aku mengenal dia dan aku menuruti firman-Nya. Abraham bapamu bersukacita bahwa ia akan melihat hariku, dan ia telah melihatnya, dan ia bersukacita. Maka orang-orang Yahudi kepadanya, umurmu belum sampai 50 tahun, dan engkau telah melihat Abraham. Kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya sebelum Abraham jadi, aku telah ada. Ayo coba, sekarang Pak Umar saya tanya sama Bapak. Antara Abraham dengan Yesus itu terpaut berapa waktu, Pak? Belum terjawab pertanyaan saya. Saya tanya, kemanusiaan Yesus. Kalau Yesus Tuhan, kenapa lahirnya Yesus itu belakangan? Itu cuma pertanyaan saya. Buka ayat ini, buka ayat itu. Nggak nyambung. Kok nggak nyambung? Saya tanya sama Bapak, Yesus itu Allah yang sudah ada sejak semula, sejak sebelum dunia Di dijadikan. mana datanya Yesus itu Allah? Yesus itu utusan. Di kitab Anda sendiri kok, kalau Yesus itu adalah utusan. Ngerti utusan enggak? Saya tanya Pak, Allah bisa nggak mengutus Allah? Saya tanya, Yesus itu Tuhan apa bukan? Maksud saya. Yesus itu Tuhan dan Allah, Pak. Loh, double. Manusia dan Iya. Tuhan gitu. Iya, Kalau Bapak Yesus itu Tuhan- gini, sebentar Pak Umar, sebentar. Saya jawab. Kalau Yesus Tuhan, Saya jawab. Yusuf Bapak tirinya itu Saya ciptaannya jawab, siapa? saya jawab, Yesus. saya jawab. Iya, iya. Di dalam Alkitab Bapak saya, tirinya kata itu Yusuf itu Diam dulu Pak, mute Pak. Allah dan Tuhan itu berbeda, Pak. Itulah yang Bapak tidak bisa membedakan. Di dalam Alkitab saya, Allah itu bicara hakikat, Tuhan itu bicara gelar atau jabatan. Ya? Itu berbeda, dua hal yang berbeda. Kealahan Yesus itu karena dia sang firman yang sehakikat dengan Bapa. Ketuhanan Yesus itu karena dia penguasa. Ibu Sofi kayaknya Firman ulti itu dia. Nggak ngerti dia, nggak ulti dia. Iya. Pak Umar, firman itu apa? kalau Bapak mengutus firman-Nya, masuk akal. Tetapi kalau Bapak, Allah mengutus batu di akhir zaman, Pak. Nih. Allah mengutus Firman batu itu pada apa hari lah, kiamat dia memiliki sebab? dua mata. Firman itu apa artinya? Lebih masuk akal mana? Bapak mengutus firman-Nya atau Bapak mengutus batu? Allah mengutus batu. Firman, jawabnya batu. Iya, Gimana ini sih? Allah mau mengutus batu di akhir kiamat nih. Coba dibacakan hadisnya lengkap, RK. Dibacakan hadisnya lengkap. Coba Ini hadisnya hadis dibacakan. kunci nomor 961 Ibnu Majah 2944 nih. Saya mau beli mangga Ini dikasih gimana? nanas. Gimana sih? Di mana Rasulullah bersabda, demi Allah, pakai demi Allah lagi nih. Ngerti firman nggak apa? Allah mengutus batu. Kamu Allah kan bahasa mengutus Indonesia batu. ngerti kan? Pak, lebih masuk akal mana? Bapak mengutus firman atau Allah mengutus batu? Apa artinya firman itu? Kan tidak Pak, firman itu apa? kalau gua artinya? sih mikir ya, kalau Bapak mengutus firmannya lebih masuk akal daripada Bapak mengutus batu. Bapak Saya jawab ya, Pak Umar ya. Saya jawab. Iya, firman itu Ih, apa? sebentar, maksudnya? sebentar, Quran sebentar. sebatu. Sebentar. Orang Kristen tuh tidak ada yang tidak mengaku Yesus itu diutus oleh Bapa. Yesus sendiri berkata, aku telah turun dari surga. Aku diutus oleh Bapakku. Tetapi, saya kasih tahu Anda, Pak. Kata utusan di situ bukan berasal dari manusia, Pak. Jadi bukan seperti nabimu yang lahir. Sebentar. Saya jelaskan, Pak. Kata utusan di situ bukan seperti manusia yang lahir seperti nabimu, lalu umur 40 tahun diutus menjadi nabi, bukan. Yesus itu diutus dari surga ke dalam dunia. Dia adalah firman Allah. Dia adalah firman Allah yang diutusnya ke bumi. Maka Yesus berkata begini, Pak. Aku telah turun dari surga diutus oleh Bapakku untuk melakukan kehendaknya. Coba buka Galatia 4 ayat 4, RK. Kita lihat nanti perkataan Yesus ya. Masih seru. Jadi Yesus itu diutus dulu baru lahir, Pak, sebagai manusia. Ini yang Bapak tidak mengerti.
Yesus sebagai Ya, firman saya- tidak ada makanya sejak saya kekal. tanya. Sebentar Pak Umar, sebentar. Makanya Makanya saya Anda tanya, kalau Yesus tanya, itu Anda utusan. diam supaya Nah, bisa dia kita jelaskan. dia. Tetapi Yesus yang itu, nyambung jawabannya, Bro. Yesus itu bukan hanya punya kodrat manusia seperti Anda dan saya. Makanya Yesus tidak lahir seperti nabimu, Pak. Dari percampuran Oh, hasil tidak usah air mani. untuk menjelaskan. Tapi kenapa Pak, beda Pak. Kemanusiaan Yesus tidak lahir seperti nabimu. Saya tanya balik ya. Oh, sakit hati. Saya tanya balik. Larinya tanya Bukankah Yesus. surat 32 ayat 7 dan 8? Sebentar, saya tanya balik nih. Tadi saya sudah menjawab bahwa Yesus adalah Berarti Allah Yesus yang itu menjadi utusan, manusia. ya? Sudah clear, Sebentar, ya? sebentar. Saya tanya balik, Pak. Saya tanya balik. Kalau Bapak bisa jawab ini, saya buka kamera. Yesus itu utusan. Sebentar, Pak. Dulu, baru Kalau nanti Anda Bapak, tanya sebentar, sama Pak saya. Umar. Klipkan Saya dulu, akan Yesus tanya itu Quran utusan surat apa? 32 ayat 7 dan 8. Kan dulu Yesus itu Sebentar, utusan, Pak. betul enggak? Sebentar, Pak. Sebentar. Yesus itu Ya, utusan apaan? Umar. Aduh, Tuhan kasih kesabaran dengan orang ini. Atau tidak? Umar jawab saya, Quran surah 32 ayat 7 dan 8. Kalau Pak Umar bisa Iya, jawab atau saya tidak, buka kamera. Yesus itu utusan. Loh Pak, saya sudah Ayo, mengatakan Pak. Yesus itu utusan, iya atau tidak? Yesus Ayo. itulah firman Allah yang diutusnya ke bumi. Maka di dalam Quran surah An-Nisa ayat 171 Yang pun utus dikatakan Yesus itu dia siapa? adalah. Loh tadi Bapak nggak dengar? Yohanes 8 ayat 58. Yang kamu sembah sebagai Allah itulah Bapakku, kata Yesus. Bapak dengar nggak tadi perkataan Yesus? Muter-muter. Yang Ya, kamu kenapa sembah Anda sebagai menuhankan Allah, Yesusnya? yang sehari 5 kali kamu sembah sebagai Allah itu Bapakku, kata Yesus. Nggak muter-muter Yesus saya. utusan Saya pakai Allah dalil. Bapa. Ya, kenapa Anda menuhankan utusannya? Padahal utusan itu apa, anak buah? Oh bukan Suruh. Pak, bukan Pak. Lah, Di dalam bapaknya itu Alkitab. kemana? Sebentar. Yang harus dituhankan itu Ya, anaknya. Yohanes 17 ayat 3, hidup yang kekal itu ya mengenal Dua Allah ya, Pak, ya? satu-satunya Allah Yang yang kekal apa? benar. Oke, diam ya. Udah diam. Kamu jangan mulut kayak perempuan. Diam. Bapak nggak baca ayat Jawab, atasnya tapi Pak. jangan muter-muter. Oke, Bapak baca Yohanes 17 ayat 3. Nggak mau denger ya? Ya, Anda baca Yohanes 17 ayat 3 nggak mau baca ayat 2-nya. Dikatakan Yesus berkata, "Aku memberikan hidup kekal." Baca nggak? Jadi yang memberikan hidup kekal adalah dua Pak sumbernya Pak. Tadi dia nggak mau jawab loh surah 32 ayat 7 dan 8. Jadi Pak Umar, Anda kalau berani jawab tentang Quranmu, saya buka kamera Pak, saya mualaf sekarang. Jadi jangan semuanya berani nanya. Silakan, Umar. Siapa tahu kamu mau murtad nanti. Coba Om Ran, bukakan surah 32 ayat 7 dan 8. Ini temanmu nggak mau jawab tentang Quran. Ibrahim. Bentar, aku belum tanya kok, tadi kan gantian. Katanya disuruh tanya. Enggak. Sekarang giliran kami bertanya. Tadi kalian Loh, sudah bertanya nggak mau kan jawab. Ini saya lagi ya. Nah, saya enggak. Makanya Om Ran, saya kasih tahu kamu ya, kenapa di komal-komalnya nenek lu kiper, di komal-komal muslim, nggak ada yang berani bahas Quran. Coba saya Iya, tanya ini sama kan kamu. konteks RK kan di sini suruh jawab. Enggak. tanya. Saya tadi berkata debat dua arah, betul? Betul nggak? Dua arah, tapi kan sebelum tanya Anda. Kenapa Oh Anda tanya saya? enggak. Temanmu Nanti tadi apa? lari ketika ditanya Quran. Sekarang Itu kamu kan berani orang nggak jawab lain. tentang Sekarang Quranmu? saya tanya dulu sama Anda dulu. Enggak. Jawab dulu Kebiasaan Quranmu, muslim saya sudah tahu. Begitu tanya Alkitab dijawab kayak tadi, tapi Kabur. ketika ditanya Quran lari. Kamu berani taruhan nggak sama saya? Enggak. Oke. Kalau kalian ditanya Kita Quran pasti taruhan, lari. oke, kita taruhan. Saya tanya dulu, nanti kamu ganti tanya saya. Enggak. Oke. Kamu saya tanya dulu. Bukakan Saya surah tanya dulu 32 ayat kamu. 7 dan 8. Aduh, Kamu kena ban. Kenapa? Nah, kan? Enggak berani kalian. Itu Umar tadi nggak bisa diskusi, cuman gedein kumis doang. Iya, nggak berani jawab. Saya sudah menjawab. Dikatakan Yesus utusan betul, tapi dia adalah firman Allah yang diutus ke bumi. Bukan utusan dalam urusan nabi. Ya. Di Yohanes 15 ayat 26 RK coba bacakan. Yohanes. 15 ayat 26. Ini juga bagi orang Kristen ya yang nggak tahu ya, Yesus adalah utusan-utusan. Yesus itu adalah firman Allah yang diutus ke bumi. Ini orang Kristen mesti paham. Ayat Di Galat- 6. Jikalau penghibur yang akan kuutus dari Bapa datang, yaitu roh kebenaran yang keluar dari Bapa, dia akan bersaksi tentang aku. Dengar ya. Di situ dikatakan Roh Kudus juga diutus. Roh kebenaran, betul RK? Betul, roh kebenaran. Roh Kudus itu Allah bukan? Enggak nabi katanya. Ya, Roh Kudus di situ juga diutus ke bumi. Ya. Roh Kudus itu adalah Allah itu sendiri. Kalian baca Kisah Rasul 5, ya. Roh Kudus atau Roh kebenaran atau penghibur, Parakletos itu adalah Allah. Dia juga diutus oleh Bapa dan diutus oleh Yesus ke bumi. Ya. Nah, sekarang saya tanya di situ Yohanes 15 ayat 26. Kalau penghibur itu adalah Allah itu sendiri, yaitu Roh Allah diutus, siapakah Yesus kok bisa mengutus Allah? Kan pertanyaannya begitu, betul nggak RK? Betul. Padahal kalau kita buka di Yoel 2 ayat 28 sampai 31, yang bisa mengutus Roh Allah itu hanya Allah. Iya apa enggak? Betul. Lalu kamu bertanya, Yesus kalau Tuhan kok berdoa kepada Tuhan? Ya, karena dia firman berdoa kepada Bapa. Coba buka Roma 8 ayat 26.
Bacakan sama saya Roma 8 ayat 26. Coba ambil pulpen, Roma 8 ayat yang ke-26. Di sini firman Tuhan, demikian juga Roh yang membantu kita dalam kelemahan kita, sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa. Tetapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Saya kasih tahu Anda, Yesus sebagai firman Allah, itu dia berkomunikasi dengan Bapaknya. Karena saya kalau jelaskan ini bisa memanjang melebar, tapi ini khusus sebenarnya pengajaran untuk internal Kristen. Tapi di situ dikatakan Roh Allah yang ada di dalam diri kita berdoa kepada Bapa. Betul apa enggak? Ya. Saya tanya, kamu bertanya, kok Yesus kalau Allah berdoa kepada Allah? Lah itu jelas Roh Kudus juga berdoa kepada Allah kok. Nah, kamu tidak paham teologi Yahudi di sini. Kalau saya bedah ini panjang melebar, kamu harus baca kitab Taurat Musa dan kitab para nabi untuk kamu bisa tahu hal ini. Ya? Lalu dikatakan kalau Yesus itu firman Allah, Yesus itu Allah, kenapa diutus ke bumi? Saya tunjukkan sama kamu bahwa firman itu diutus ke bumi. Coba RK bukakan Zakaria 4 ayat 8 dan 9. Zakaria 4. Orang Kristen bisa catat ya ini ayat-ayatnya ya. Zakaria 4 ayat 8 dan 9. Itu cuma satu ayat nih. Saya nggak bisa mulai pengajaran, mungkin nanti next time saya akan mulai pengajaran ini ya. Zakaria 4 ayat 8 dan 9, bacakan sama saya. Kemudian datanglah firman Tuhan kepadaku demikian, tangan Zerubabel telah meletakkan dasar rumah ini, dan tangannya juga akan menyelesaikan, maka kamu akan mengetahui bahwa Tuhan semesta alam akan mengutus aku kepadamu. Saya kasih tahu Anda, Zakaria 4 ayat 8 berkata begini. Kemudian datanglah Dafar Elohim, datanglah firman Allah kepada Nabi Zakaria. Itu yang dikatakan demikian, itu bukan demikian yang diterjemahkan Alkitab Anda, melainkan berkata. Jadi firman Allah datang kepada Zakaria dalam rupa manusia, dan dia berkata. Ya, yang diterjemahkan Alkitab LAI Anda sebagai kata demikian, itu la'amar, itu artinya dia berkata-kata. Apa katanya? Tangan Zerubabel telah meletakkan dasar rumah ini, dan tangannya juga yang akan menyelesaikannya. Demikianlah kamu akan tahu bahwa Tuhan semesta alam mengutus aku. Jadi firman itu diutus oleh Tuhan semesta alam. Betul nggak RK di situ? Betul. Jadi jangan bodoh kalau kamu berkata firman itu tidak diutusnya ke bumi. Firman Allah, Dafar Elohim yang berkali-kali diutus ke bumi inilah yang kemudian 2000 tahun yang lalu diutus berinkarnasi menjadi manusia. Ya apa enggak? Betul. Amin. Jadi Yesus itu adalah firman yang sehakikat dengan Bapa. Hakikatnya Allah diutusnya ke bumi menjadi manusia. Dia diutus lebih dulu dari surga ke bumi. Dikatakan di Galatia 4 ayat 4, setelah genap waktunya maka Bapa mengutus anaknya ke dalam dunia. Jadi dia itu diutus lebih dulu baru dia dilahirkan. Kamu jangan pakai pikiran Qur'anmu. Ketika kamu membaca Alkitab, kami berbeda. Bahkan saya bisa tunjukkan di dalam Qur'anmu surah 4 ayat 71 bahwa Isa Al-Masih itu adalah utusan Allah sekaligus kalimatullah alqaha ila Maryam wal ruhu minhu. Artinya dia adalah firman yang diturunkan di dalam rahim Maryam dan roh daripadanya. Ya apa enggak? Betul enggak, Abi? Amin. Kalau dia turun, saya tanya, kalau kalimatullah itu turun, berarti tadinya dia sudah berada sejak kekal. Coba ini saya tanya nih sama Pak Erik Ranggang ini, saya tanya, kalau berani jawab tentang Qur'annya. Siapa yang berani jawab tentang Qur'annya, berani menjelaskan sama saya buka kamera. Jangan kalau ditanya lari. Ya, saya itu taruhan sama kalian. Kalian nenek Lukiper saja si Zuma, saya tanya tentang Qur'an nggak bisa jawab. Tapi cuma nanya Alkitab. Pak Erik, Bapak berani nggak? Sebentar, Pak Erik. Bapak berani nggak? Sebentar, Pak Erik. Bapak berani nggak ditanya tentang Quran dan hadis dan sirahmu? Berani nggak? Ditanya tentang imanmu sendiri, berani nggak? Tapi sesuatu kan, saya harus boleh bertanya, boleh nggak? Tuh kan? Saya sudah mengatakan, Islam itu nggak ada yang bisa ditanya. Berani nanya. Iya, saya jawab. Tapi Nggak, saya Bapak harus jawab bertanya dulu. juga. Buktikan. Gitu. Pak Erik, saya itu sudah ditipu Muslim berkali-kali, Pak. Mereka berkata, saya tanya sama Bu Sofi 3 pertanyaan Alkitab. Bu Sofi tanya 1000 berapapun pertanyaan tentang Quran, saya jawab. Saya jawab loh, Pak, 3 pertanyaan dia. Lalu kabur. Muslim itu tidak ada yang perlu berani ditanya tentang imannya, termasuk Ustadz Pak. Kamu boleh bertanya. Termasuk Kainama. Saya juga berhak bertanya. Enggak, Pak. Bapak saya tanya dulu, karena Bapak pasti kabur kalau ditanya. Mau taruhan nggak sama saya? Ya, silakan tanya dulu, silakan bertanya dulu, silakan. Termasuk Ustadz Mukainama, Pak. Nggak berani ditanya Quran, Pak. Beraninya nanya apa? Ya, tanya aja. Baik, bukakan surah 32 ayat 7 dan 8, bacakan RK. Surat 32 ayat 7 dan 8. Oke. Dia yang memperindah segala sesuatu, yang sesuatu yang dia ciptakan dan memulai penciptaan manusia dari tanah. Dan ayat 8. Kemudian dia menjadikan keturunannya dari hati yang hina air mani. Di sini dikatakan di surah 32 ayat 7 dan 8, Allahmu menciptakan manusia pertama dari tanah. Betul nggak, Pak? Terus
Nggak, Bapak, dengarkan saya. Di sini di surah 32 ayat 7 dikatakan Allahmu memulai penciptaan manusia dari tanah. Manusia pertama diciptakan dari tanah, betul nggak itu? Pak Erik, jawab. Lu kan Ya, coba ulangi. Nggak jelas masalahnya itu putus. Tolong ulangi, nggak jelas. Surah 32 di situ Allahmu berkata, Dia memulai penciptaan manusia pertama dari tanah, betul nggak itu? Betul. Lalu dikatakan semua anak cucunya itu diciptakan dari air mani hina, betul nggak itu? Betul. Saya tanya, berarti Betul. nabimu itu diciptakan dari air mani hina, ya apa enggak? Iya, betul. Betul, nabimu dari air mani hina. Sekarang pertanyaan saya, kenapa di dalam Qur'anmu cuma Isa Al-Masih yang tidak lahir dari air mani hina, Pak? Bapak bisa jelaskan ini? Saya syahadat, Pak. Saya masuk Islam kalau Bapak Iya. bisa jelaskan ini. Iya, karena dia kan lahir tanpa ibu bapak, tanpa bapak, cuma ada ibu. Saya pertanyaan saya, kenapa Isa Al-Masih lahir nggak punya bapak, tidak lahir dari sperma air mani hina seperti nabimu? Kalau itu nggak jelaskan dalam Al-Quran, nggak ada jelaskan dalam hadis. Nah, kalau di Alkitab dijelasin, Pak. Makanya saya kasih tahu Bapak, Allahmu berkata semua anak cucu Adam dilahirkan dari air mani hina. Betul nggak? Di situ di surat 32 ayat 7 dan 8. Iya, itu mukjizat Tuhan. Iya, terhadap saya Nabi tanya Isa. itu. Yang saya tanya, kenapa satu-satunya manusia yang lahir tidak dari air mani hina di dalam Quranmu hanya Isa Al-Masih? Bapak bisa jelaskan ini? Saya mualaf, Pak. Masuk Islam saya, Pak. Oke, saya bilang tadi kan itu mukjizat. Mukjizat Allah nggak bisa kita Ya, pungkiri. pertanyaan saya, kenapa dibikin mukjizat? Kan aneh. Karena di surat 32, saya kasih tahu lagi ya, Pak. Semua dikatakan gini, Pak. Di surah 32 ayat 7 dan 8 dikatakan semua anak cucu Adam, semua itu berarti nggak ada pengecualian, Pak. Semua anak cucu Adam termasuk nabimu lahir dari air mani hina, itu kata Allahmu sendiri loh. Ya. Iya, itu Nah, kan itu dari nggak ada kecuali, Pak. air Semua maninya anak cucu Maria. Adam. dari Tetapi ternyata kelahiran Isa Al-Masih ini mujizat, betul nggak, Erka? betul. Pak, pertanyaan saya, kenapa, Pak? Apa tujuannya? Saya tanya sama Bapak. Saya jelasin ya, begini. Kenapa? Makanya, Pak Erik, dengarkan saya, Pak Erik. Makanya dikatakan oleh nabimu, semua anak cucu Adam itu dialiri setan kecuali Isa Al-Masih. Iya, gini Semua ya. anak cucu Adam itu Oke. berdosa kecuali Isa Al-Masih. Betul apa enggak? Oke, besok begini ya. Nabi Isa itu lahir cuma dari air maninya Maryam tanpa ada bapak. Dia juga tercipta dari air mani. Kamu kok botol sih? Tunjukkan sama saya, Pak, perempuan punya air mani. Ada. Masa ada air mani perempuan? Boleh, giliran saya bertanya boleh nggak? Kalau kamu bisa jawab saya masuk Kristen, boleh nggak? Enggak, Pak, Bapak aja nggak bisa jawab pertanyaan saya kok. Itu sudah saya Air jawab. mani maknya Erik Tolong Ranggu. dijawab. Kalau kalian bisa jawab, Sekarang saya tanya, Bapak punya istri nggak? Bapak punya istri? punya dong. Coba panggil istri Bapak ke sini. Saya mau tanya, apakah dia punya air mani? Punya. Ya, suruh istri Bapak ke sini. Saya mau tanya, apakah dia punya air mani? Kamu juga punya air mani dong. Goblok kau. Mana ada perempuan punya air mani? Pertemuan antara dua mani perempuan dan wanita. Kalau dia juga anak dong. Giliran saya bertanya boleh nggak? Boleh. Tidak boleh. Bapak nggak bisa jawab pertanyaan saya. Bapak tunjukkan dulu kenapa Isa Al-Masih tidak lahir dari air mani hina. Dia kan lahir dari air maninya Maryam. Itu aja jawabannya kok. Di mana dikatakan dia lahir dari air maninya Maryam? Yang Di mana dikatakan Isa Al-Masih lahir dari air maninya Maryam? perempuan kan punya air mani, jadi tercipta dari perempuan alias mukjizat dari Tuhan tanpa campuran air mani laki-laki. Kok kamu ngeyel sih? Bapak panggil istri, makanya saya bilang, Bapak panggil istri Bapak. Nggak usah lah. Ke sini. Loh, Nggak usah. saya akan mualaf kalau perempuan punya air mani. Kalian kamu tidak akan menang lawan saya. Saya akan mualaf kalau perempuan punya Eka. air mani. Bapak makanya Eka. panggil istrimu. Saya mau Giliran, tanya, boleh saya istrimu bertanya keluar nggak, air mani enggak? Boleh saya bertanya nggak? Boleh saya bertanya nggak, Eka? Enggak, Bapak panggil dulu istrimu. Saya mau tanya, istrimu punya air mani enggak? Ini bukan urusan istri, apalagi saya bilang Ibrahim. Saya ingin bertanya. Boleh bertanya nggak? Ini mantan Sudah muslim. terbukti Saya ya bertanya. teman-teman, dan kita rekam ini bahwa muslim itu tidak ada satupun yang bisa menjawab pertanyaan kita. Aku yakin kalian bisa aja punya saya. Aku yakin kok. Aku yakin. Tadi ketika mereka menjawab kenapa Tuhan dilahirkan Kalau dan kalian dilahirkan bisa kandang menjawab, domba. Sebentar, Erik. saya akan Sebentar, masuk kamu aja Kristen. nggak bisa jawab, nggak usah. Kamu aja begitu bodohnya mengatakan perempuan punya air mani dan kamu nggak bisa menjawab itu. Kita tidak perlu orang-orang bodoh masuk Kristen, nanti malah menjadi penghujat di Kristenan, ngerti nggak? Orang Kristen itu harus pinter. Tidak ada orang Kristen yang menyatakan perempuan punya air mani, betul nggak teman-teman? Coba bayangin kalau ada orang Kristen berkata perempuan punya air mani, bubar dunia ini, Pak. Kita nggak perlu, Pak, orang-orang seperti itu.
Bapak itu nggak bisa jawab pertanyaan saya. Makanya saya bilang, Bapak bawa istri Bapak ke sini, saya mau tanya, istrimu keluar air maninya nggak? Keluar. Bapak panggil istrimu ke sini. Bapak panggil istrimu ke sini, saya mau tanya. Oten jadi mainan saya. Panggil dulu istrinya, Pak. Ditanya nggak berani. Cuma berani bertanya. Ditanya nggak berani. Lo yang nggak berani itu kamu. Kamu ditanya nggak jawab. Tanya dong. Oh, kamu ditanya nggak jawab tadi, kenapa Isa Al-Masih tidak lahir dari air Sudah saya maninya? jawab tadi kan. Itu mukjizat dari Allah kan. Kenapa dibuat mukjizat? Saya jawab ya gini ya. Pak, dengar ya, dikatakan semua anak cucu Adam lahir dari pertemuan air mani laki-laki dan perempuan kata Allahmu. Mengapa bisa tidak, Pak? Itu pertanyaan saya, Pak. Ada orang botol 3 ini lawan Erik. Nggak berani ditanya, cuma berani bertanya. Inilah kelas Oten. Ini kelas Oten. Nggak berani ditanya, cuma berani bertanya. Digantikan lagi rojan-rojan yang baru. Nggak yang naik, jangan yang kerocok-kerocok kayak begitulah. Nenek lu kiper, mana kamu naik di sini? Mana Juma? Panggil si Juma itu. Masa dia nggak ada akun lain sih? Yang ada si Juma itu udah takut itu. Trauma dia. Baik, buka kameramu Dino. Alah, kayak begini nggak bisa jawab. Bisanya cuma nanya. Lo taruhan sama saya? An lagi, An. Buka kameramu, An. Kamu sedikit lagi masuk Kristen. Buka kameramu. Halo. Nah, buka kameramu, An. Buka kameramu. Nanti kena ban lagi. Buka. Alasan kali, Kak. Alasan apa? Dari dulu juga saya kalau kamu sama kamu pernah nggak buka kamera. Alasannya kamu buka kamera. Ah, udah. Oke. Itu jawab dulu. Apa-apa? Jawab dulu, buka surah 32 ayat 8, ayat 7 dan 8. Coba buka, kamu baca sendiri dulu. Surah 32 ayat 7 dan 8. Oh, as-sajdah itu ya. Apa konteksnya pertanyaan apa itu? Pertanyaannya apa? Baca dulu. Baca dulu, nanti kau bilang kami ngedit. Iya, terus apa? Maksudnya konteksnya apa? Ora moco sekwe. Wes tawoco yang mulia Saifuddin Ibrahim TV. Nih, kau nih. Kemudian dia menjadikan keturunannya dari Saripati air yang hina, air mani. Kenapa terus? Oke, pertanyaan saya, Nabi Muhammad lahir dari air mani hina nggak? Ya karena dia manusia ya iya. Oh, berarti Nabi Muhammad lahir dari air mani hina. Sekarang pertanyaan saya, kenapa di dalam Quranmu Isa Al-Masih tidak lahir dari air mani hina? Kenapa Isa Al-Masih tidak lahir dari air mani? Ya sama seperti Nabi Adam dong. Loh, terus apa hebatnya kalau tidak baca begitu? nggak surah Lebih berat mana Nabi Adam sama Isa kalau begitu? Kamu baca nggak surah 32 ayat 7 dan 8 tadi? Manusia pertama kata Allahmu diciptakan dari tanah. Adam yang pertama itu nggak dilahirkan dari tanah. Iya. Lalu semua anak cucunya lahir dari air mani hina. Saya tanya, Isa Al-Masih itu anaknya Adam nggak? Terus bagaimana? Berarti harusnya Isa Al-Masih lahir dari air mani hina nggak? Kamu Ya, jangan ngomong Maria termasuk anak Adam bukan? Kalau begitu. Makanya kamu nggak baca. Saya suruh kamu baca surah 32 ayat 7 dan 8. Saya udah 7 dan 8 baca. kamu nggak baca. Surah 32 ayat 7 dan 8 berkata, Dia memulai penciptaan manusia dari debu tanah. Betul nggak? Betul. Kemudian semua anak cucunya dari air mani hina. Betul apa enggak? Iya, betul. Sekarang saya tanya, Isa Al-Masih itu manusia pertama apa anak cucunya Adam? Termasuk anak cucu Adam dong. Kan Maria, dari ibu Maria kan? Ya sudah, kenapa kamu katakan dia diciptakan dari tanah? Dia kan bukan manusia pertama. Allahmu sendiri berkata, ibunya dari tanah bukan. Kamu diam. Allahmu sendiri berkata manusia pertama diciptakan dari tanah dan semua anak cucunya dari air mani hina. Sekarang saya tanya, Nabi Muhammad dari air mani hina nggak? Iya kan karena manusia ya memang iya. Ya sekarang saya tanya, Yesus itu manusia bukan anak cucunya Adam bukan? Termasuk anak cucu Adam karena dia lahir dari rahim Maria. Maria termasuk anak cucu Adam. Pertanyaan saya, kenapa kelahiran Isa Al-Masih tidak dari air mani hina? Kamu jawab. Ya karena itu untuk menunjukkan kuasanya Tuhan. Oh, botol kau. Bisa botol. Saya udah jawab ya. Saya jawab, karena apa? jawab. Karena dia lahir dari rahim Maria. Maria itu siapa? Maria juga anak cucu Adam kan? Sampai hari kiamat pun, kalau kamu hanya membaca Quran, kamu tidak akan tahu jawabannya. Karena jawabannya ada di dalam Alkitab saya. Masa? Ya? Coba tunjukkan mana. Masa? Lu kamu aja gak bisa jawab. Akui dulu kamu bodoh. Akui dulu Quran tidak bisa menjawab. Sudah saya jawab. Kenapa tidak bisa menjawab? Terus apa? Jawaban apa yang kamu inginkan? Kamu gak jawab kok. Kenapa Isa Al-Masih anak cucu Adam tidak lahir dari air mani hina seperti kata Quranmu? Ya karena itu kan sudah tertulis kuasa Tuhan kan. Terus? Oh, botol kali kau. Alasannya
Makanya yang saya tanya, mengapa Tuhan menyatakan kuasanya kepada satu orang? Kenapa dia intervensi? Kenapa Bukan satu orang, Adam juga sama, Adam. Kenapa dalam seluruh sejarah kelahiran anak manusia hanya satu yang tidak lahir dari air mani hina dan dikatakan dia suci, tidak berdosa? Saya koreksi ya, bukan satu. Nabi Adam juga sama. Jangan satu. Kau bilang satu. Kamu, Adam itu nggak dilahirkan. Tadi kamu baca nggak surah 32 ayat 7? Saya koreksi. Nabi Kamu Adam baca nggak surah 32 ayat 7? Adam lahir dari air mani, bukan? Kamu baca nggak surah 32 ayat 7? Adam lahir dari diciptakan dari tanah. Kau bilang satu. Baca nggak surah 32 Kau salah ayat besar kalau 7? satu. Adam lahir dari air mani, bukan? Ini goblok lagi, Adam lahir dari air mani. Kok bisa goblok? Kan kau bilang satu. Kamu tunjukkan sama saya Adam lahir dari air mani. Kamu tunjukkan sama saya Adam lahir dari air mani. Itu dari Kok Adam? tanah. Iya, Adam kan dari tanah. Terus kenapa? Itu jangan diganti huruf O. Jadi Oon. Apa? Nama kamu tuh Aan, bukan Oon. Aduh. Namanya udah ganti, bukan Om Aan tapi Om Oon. Oke, nggak masalah. Kamu ini nggak masalah. Saya ketawa aja. Loh iya karena kamu Oon. Tadi Iya. Allahmu sendiri, Oon Itu gitu nggak loh. nyambung, Aan. Allahmu sendiri, makanya saya bilang baca dulu. Baca surah 32 ayat 7 dan 8. Manusia Saya udah pertama baca. tidak Kenapa? dilahirkan. Memang kenapa? Kan Adam Nabi itu Muhammad tuh memang manusia, terus kenapa? Bukan, saya tanya sama kamu. Di surah 32 ayat 7 dan 8 itu dikatakan Adam itu nggak dilahirkan, tapi diciptakan dari tanah. Manusia pertama itu, ngerti nggak kamu? Ya lantas lebih hebat Adam atau lebih hebat Yesus kalau begitu? Loh, Adam diciptakan, Yesus pencipta. Kamu gimana? Tadi kamu bilang Bagaimana Yesus menciptakan? Adam itu Coba ayatnya mana? Yesus menciptakan Adam ayat mana? Coba. Sama. Yesus bilang menciptakan Adam ayatnya mana? Coba. Oke, saya tanya. Kamu baca surah sekarang. 4 ayat Mana? 171. Kamu baca surah 4 ayat 171. Coba mana? Dibaca, Quranmu ada nggak? Saya tanya ke kamu, mana Yesus buktinya menciptakan Adam ke mana? Bisa Kamu nggak baca buktinya? surah 4 ayat Jangan asal 171. klaim. Kalau nggak bisa buktikan, kamu juga ditanya balik nggak bisa jawab kan? Mana buktinya Yesus bilang dia menciptakan Adam mana? Kamu ini saya sudah bilang, baca surah 4 ayat 171. Kok dari Al-Quran lagi? Dari Bible mana? Kan kamu ngaikin Bible. Kok dari Al-Quran lagi? Berarti kamu nggak bisa jawab dari Quranmu. Kok nggak bisa jawab? Coba surah berapa tadi? Surah berapa? Sebentar, sebelum ke Alkitab kamu akui dulu. Bu Sophie, saya Oon, Quran tidak bisa menjawab pertanyaan Bu Sophie. Akui dulu. Dari mana bisa kau bilang begitu? Saya tanya dulu mana ayat yang bilang Saya Yesus nggak akan jawab. menciptakan Saya tidak akan ke Adam. Alkitab sebelum kamu mengakui Bu Sophie, saya Oon, Quran tidak bisa menjawab pertanyaan Bu Sophie. Akui dulu, baru nanti saya bukakan dari Alkitab saya. Alah, bilang aja kamu nggak berani bukakan itu datanya karena nggak ada kan? Coba. Saifudin juga coba. Akui dulu, akui Abah dulu, Saifudin akui dulu coba. kamu Bukan. on. Ada kak? Akui dulu Yesus kamu on, bilang akui menciptakan dulu. Adam mana? Mana? Abah Saifudin. Coba. Saya mau lihat. Ada nggak gitu aja loh? Loh, di Alkitab banyak. Ada nggak? Coba mana? Yang bilang Kamu akui Yesus dulu, mana? Quran tidak bisa menjawab mengapa Isa Al-Masih dia Nah, adalah itu kan framing suci lagi kan? dan tidak berdosa. Framing lagi, Kamu framing akui lagi dulu, kan? kamu akui. Loh, kalau kita jawab, Aduh. kamu jawab saya kenapa Isa Kamu Al-Masih bilang tidak Adam lahir itu dari air ciptaan, mani sementara hina Yesus dan yang dia menciptakan suci. dari mana Kamu dasarnya jawab bilang dulu, begitu? kamu jawab dari Quranmu dulu mengapa Isa Al-Masih anak cucunya Adam tidak lahir dari air mani hina dan dia suci. Kamu Saya jawab dulu. sudah jawab dulu. Saya sudah jawab dari tadi. Kenapa Anda masih muter-muter di situ? Bukan, begini loh, maunya supaya Anda mengakui Yesus itu roh Allah, kalamullah wa rasulih, yaitu surat keempat 171. Jadi itu pengertiannya. Quranmu sendiri ngomong seperti Tadi kan dia mengklaim begini, Abah Dengerin, Saifudin. Kan begini loh. Ada penciptaan Yesus. Saya sudah tunjukkan mana ayatnya Yesus bilang menciptakan Adam itu aja. Kenapa muter-muter di situ aja? Sekarang saya tanya, di situ Tanya dikatakan lagi. dikatakan Isa itu kalimatullah al-qoha ila Maryam nggak dan roh Allah, betul nggak? Sekarang saya tanya, Allah menciptakan segala sesuatu melalui kalamnya, ya apa nggak? Nah, Nah kalau Isa itu kalamullah, berarti penciptanya Isa Oon. dari mana bisa? Kalau coba gini, Sekarang logika Abi kamu tadi gimana? dia bilang, Allah menciptakan segala sesuatu melalui kalamnya, betul Abi? Terus Lalu lantas? surah 4 ayat 171 dikatakan Isa itu kalimatullah kalamullah. Ya berarti Isa itu menciptakan segala Kalimat Allah sesuatu. itu kalimat Allah, bukan berarti kalamullah. Loh, Isa itu gelarnya adalah kalamullah. Iya, emang dia kalimat Allah. Dia diturunkan ke dunia memang untuk menunjukkan firman-Nya Allah, bukan untuk. Oke, saya tanya. Dia Saya tanya, kalimatullah mau kalamullah sama aja. Pertanyaan Kalimat saya Allah sama sekarang kalamullah gini. kamu samakan bagaimana kalau Oke, kamu? sekarang apa bedanya kalimatullah dengan kalamullah? Bagaimana sih ya? Sebentar, Abi. Mungkin bosok pati. Sekarang, Oon, Ah. kamu jelaskan saya bedanya kalimatullah dengan kalamullah apa? Kalimat Allah itu ya kalimat Allah yang lewat perantaraan Nabi Isa. Makanya disebut kalimatullah. Bukan, pertanyaan saya bedanya kalimatullah dengan kalamullah. Udah saya tadi, kenapa masih diputar-putarkan lagi? Loh, nggak bisa jawab kan kamu? Nggak bisa jawab kan? Sekarang pertanyaan saya,
Kalau Isa itu adalah kalimatullah alqaha ila Maryam, dia diturunkan. Berarti tadinya dia berada di mana? Perkataan Allah Subhanahu wa taala Saya yang tanya, disampaikan kalau untuk Nabi. Isa itu di alqaha, kalimatullah diturunkan di dalam rahim Maryam. Tadinya kalimatullah itu berada di mana? Itu karena dia membawa kalimatullah. Pertanyaan saya bukan itu. Kamu makanya baca artinya surat perkataan Allah 171. yang disampaikan kepada Nabi. Kamu baca Isa itu gelarnya adalah kalimatullah dan roh Allah. Ngerti nggak kamu? Gelarnya adalah firman Allah dan roh Allah. Tahu nggak Roh kamu Allah itu? apa? Mana? Roh Allah itu apa coba? Roh Allah itu apa? Roh Kok bisa Allah itu bilang Allah. Roh Allah itu nafas Allah. Prinsip hidup Allah. Roh Allah kau bilang nafas Allah. Lah iya, Tuhan kamu itu tahu bisa nggak kata bernafas ruah? itu. Tuhan Allahku Bapa di surga peliharalah hidupku Tuhanku Bapakku. Masya Allah, sekarang gini Bu Sauf. Al Hayat nggak tahu namamu siapa. kata Tunjukkan pada saya di mana Yesus menciptakan Adam. Saya kasih tahu kamu tahu ayatnya. nggak Kamu arti kata mengklaim ruah? Kamu jangan kemana-mana. Kamu tahu nggak arti kata tidak ruah? kemana-mana. Kamu bilang tadi kan Yesus menciptakan Adam. Coba ayatnya mana? Kamu tunjukkan dulu. Dari tadi kamu tanya-tanya mulu. Gak mau tunjukkan ayatnya dari mana? Masya Allah, tadi saya sudah mengatakan surah 4 ayat 71 dia masih nggak jelas. Surah 4 ayat 171 masih nggak jelas dia. Kok masih mau saya bukakan surat Al-Maidah? Kok bisa Kak mengarah ke surah 4 ayat berapa tadi? 171. Surah 4 ayat berapa tadi? Aduh, 171, Mas. Aduh, botol. Yang nge-lag itu bukan sinyalmu, otakmu yang nge-lag. Jangan bilang botol dulu. Bahlul. Memang mantap ini. Mulutnya. Sorry, nge-lag. Coba mana. Itu coba mana buktinya? Baca dong, baca. Dia adalah firman yang diutus ke bumi. Kamu yang baca lah. Karena baru saya yang baca. Kamu yang klaim. Kita kau Kau bilang itu editan Sofiatul. Kau baca? Coba kamu baca dulu. Kok bisa kamu mengartikan? Mau baca Alkitab mau. Kalau bilang bapak nggak mau. Coba. Udah, kau baca, kan? Coba. Gimana sih? Kau bilang Al-Hayat, kamu yang menuduh, kamu yang menunjukkan, bukan saya yang tertuduh, saya menunjukkan. Kamu bagaimana sih konsep kamu itu berpikir? Mana ada orang yang dituduh, suruh buktikan sendiri. Kamu yang nuduh buktikan kalau memang Yesus menciptakan Adam itu. Dengarin dulu. Ya udah, saya tanganin dulu si Aan bin Oon. Oon ini si Oon. Aku capek ngomong sama kalian. Ayat 171 itu berbicara bahwa Isa Al-Masih Yesus Kristus itu adalah Rasulullah wa kalimatuhu wa ruhum minhu. Sekarang apa yang dimaksud dengan roh? Ya, kenapa Yesus itu disebut ruhullah, roh Allah? RK bukakan Lukas 4 ayat 18. Lukas 4 ayat 18. Lukas 4 Saya butuh main kamu, coba ayo. Isa Al-Masih itu di dalam hadismu Anas bin Malik halaman 72, Nabi Muhammad berkata dia adalah kalimatullah, firman Allah dan roh Allah. Kamu ngerti nggak artinya? Apa itu firman Allah dan roh Allah? Ngerti nggak artinya? Roh Tuhan ada padaku oleh sebab ia telah mengurapi aku. Yesus bilang, Aan, Yesus bilang, coba mana? Oke. Roh Tuhan ada padaku. Aduh. Ulangin lagi supaya Aan ini nggak on. Janganlah kamu melanggar batas dalam agamamu, dan janganlah kamu mengatakan terhadap Allah kecuali yang benar. Sungguh Al-Masih Isa putra Maryam adalah utusan Allah. Kurang jelas apa lagi? Itu cangkemmu meneng se. Bukan saya suruh baca, saya udah baca. Mengapa? Roh Tuhan ada padaku. Ya, Yesus Al-Masih Isa putra Maryam itu adalah utusan Allah. Yesus itu roh Allah, roh Tuhan, sama dengan surat keempat ayat 171. Nah, apa bedanya roh Yesus dengan nabi-nabi lain, dengan manusia lain? Di situ Zakaria tidak ada 12 ayat 1. roh Allah. RK bacakan Zakaria 12 ayat 1. Loh, jangan kemana-mana dulu, Bang. Jangan kemana-mana dulu, Zakaria Abang. berapa? Tadi? Zakaria 12 ayat 1. Zakaria 12. Dialah yang menciptakan roh di dalam diri manusia. 12 ayat 1. Firman Tuhan tentang Israel. Demikianlah firman Tuhan yang membentangkan langit dan yang meletakkan dasar bumi dan yang menciptakan roh dalam diri manusia. Roh Yesus adalah roh Allah yang ada di dalam dia, bukan roh ciptaan. Nah, di ayat Zakaria 12 ayat 1 itu roh ciptaan. Jadi saya, Aan, RK itu roh ciptaan. Kenapa? Yesus juga hasil ciptaan. pertemuan
hasil dari air perkawinan, yaitu laki dan perempuan. Beda dengan Yesus, itu roh Allah itu sendiri sama dengan surat Bang Saifuddin yang terhormat. An-Nisa ayat 171. Al-Masih, Sabutan Maryam itu adalah utusan Allah. Betul, dia firman yang diutus ke bumi. Tadi saya sudah mengatakan. Saya Jangan sampaikan kepada Maryam dan dengan tiupan manusia darinya kayak begini. Dengan tiupan roh ini anak sulung. itu kata-kata roh Allah dari mana? Anak sulung keras kepala, lama-lama kepalanya tambah habis rambutmu. Saya yakin rambutmu Yesus akan itu firman yang diutus ke bumi. Dia sudah ada sejak kekal bersama dengan Bapa dan dia diutus ke bumi. Sudah jelas ya tadi. Yesus berkata, saya bacakan sama kamu ya. Yesus berkata begini, aku telah turun dari surga, diutus oleh Bapakku untuk melakukan kehendaknya. Jelas gak perkataan Yesus ini? Jadi dia itu diutus dari surga ke bumi. Jadi ada yang perintah atas kehendaknya yang di atas, bukan atas kehendaknya diri sendiri. Yang namanya Tuhan absolut atas kehendak dirinya sendiri. Oh tidak, Allah kami tidak tunggal seperti dalam hidungmu. Kalau dalam hidungmu iya. Bentar lagi. Iya, Allah kami itu Esa. Allah kami itu Esa, Bapa, Firman, dan Roh, bukan tunggal. Coba RK bacakan. Bacakan 1 Yohanes 5 ayat 7. Bacakan 1 Yohanes 5 ayat 7. Kamu tahu 3 itu. Bacakan 1 Yohanes 5 ayat 7. Yang memberi kesaksian di surga, Bapa, Firman, dan Roh Kudus, dan ketiganya adalah satu. Itu satu. Dengar ini iman saya ya. Ada 3 yang memberi kesaksian di surga, Bapa, Firman, dan Roh, dan ketiganya adalah satu. Jadi kalau kamu bicara Alkitab, tidak sama dengan pengertian Quranmu. Ya, nggak sama. Allahnya Israel itu tidak sama dengan Allahnya orang Arab yang kamu sembah sekarang. Dari mana kamu bisa melakukan itu? Jadi kamu jangan samakan, Allah Israel itu bukan sama seperti dalam Quranmu, nggak sama. Dari mana kamu bisa? Kamu kan belum membuktikan tuh yang saya tanya Oke, sekarang tadi. kamu jawab pertanyaan Yesus di mana ayatnya menciptakan Adam? Itu saja kamu nggak bisa jawab kok. Kenapa tanya-tanya lain lagi? Tunjukkan dulu baru kamu tanya lagi. 1 Yohanes 1 ayat 1 sampai 3, bacakan RK. 1 Yohanes 1 ayat 1 sampai 3, Kolose 1 ayat 15 dan 16, Ibrani 1 ayat 1 sampai 3. Bacakan. 1 Yohanes 1 ayat 3. Apa yang telah kami lihat dan telah kami dengar itu. Bukan 1 Yohanes, sorry. Yohanes 1 ayat 1 sampai 3. Pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah, firman itu adalah Allah. Ya, pada mulanya bersama-sama dengan Allah, segala sesuatu dijadikan oleh Dia dan tanpa Dia tidak ada sesuatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Titik. Pada mulanya firman, firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia dan tanpa Dia. Dia itu siapa? Firman, Logos. Dia ini Allah. Bukan Logos, botol. Kok bisa botol? Segala sesuatu dijadikan oleh Dia. Tanpa Dia tidak ada satu pun yang telah jadi. Tidak, Allah itu menciptakan segala sesuatu melalui firman-Nya. Ngerti kamu? Ya, kecuali dikatakan di situ, tanpa Dia, tanpa Sang Firman, tidak ada satupun yang jadi dari segala yang telah dijadikan. Ngerti nggak kamu? Gak ngerti, Allahnya nggak ada firman mungkin. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia. Dia ini siapa? Coba. Firman dikatakan, tanpa firman. Firman itu ada yang firman itu apa? Firman itu apa coba? Itu bahasa Indonesia loh. Firman itu apa? Itu bahasa Indonesia. Firman itu Yesus Kristus itu sendiri. Firman itu firman itu kata-kata. Dengar baik-baik. Kata-kata kan? Saya sedang mengeluarkan kata-kata kalam. Itu firman. Kata-kata iya. Nah, terus? Jadi tidak ada dunia ini tanpa kata-kata. Tidak sah kawin seseorang tanpa ijab kabul. Ijab kabul itulah yang mengesahkan perkawinan, Dul Komeng. Itu yang disebut firman. Firman adalah kata-kata. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia. Dul Komeng, rumah kamu itu nggak akan jadi kalau nggak ada yang ngomongin bangunkan saya rumah, lalu kerjasamalah terbangunlah rumah. Itu gara-gara ngomong loh. Jadi kalam itu, firman itu omongan, Dul Komeng, kemplung. Omongan Yesus. Iya. Itu yang disebut kalam. Ya ampun, nggak nyambung itu orang itu malam. Nggak nyambung. Yesus itu firman Allah, ngerti nggak kamu? Firman itu firman Allah dari kata-kata Allah. Bukan, firman itu perkataan yang di dalam diri Allah dan kekal di dalam diri Dia. Alias pikiran Allah, logosnya Allah. Firman adalah kata-kata. Pengetahuannya Jika Allah. yang disebut firman Allah berarti perkataan Allah, bukan perkataan Yesus. Gobloknya kau. Perkataan Allah itu ya Allah. Saya tanya sekarang sama kamu, akal budimu itu Aan apa Oon? Kenapa jadi kejang-kejang?
Bunda, nggak usah Akal kejang-kejang. budimu itu logosmu firmanmu. Benar-benar Firmanmu akal firmannya kejang-kejang. firmannya Allah apa firmannya Ya. Allah? Kenapa jadi kata-katanya Roh Kudus? Itu Roh Kudus kok bisa muncul gitu. Yang Roh Kudus lah apa coba? Kenapa jadi kejang-kejang? Katanya diurapi Roh Kudus, kok jadi roh setan sekarang? Sekarang saya tanya sama kamu, Oon. Kamu itu hakikatmu manusia itu Dia mulai, terdiri dari teman-teman ya, kamu 2021 itu di hakikatmu bawah. manusia itu terdiri dari Al-Hayat tubuh jiwa sedang dan roh dikasih apa setan. Makanya but saya Oon itu. Saya tanya Oon. Kamu manusia itu terdiri dari Iya, tubuh jiwa dan roh. roh setan ini bukan roh Kudus lagi. Jawab dulu pertanyaan saya. Kenapa tanya mulu? Sekarang dari tadi saya udah tanya, saya udah jawab. Sekarang saya mau tanya balik, boleh tidak? Takut, saya tanya takut. Tadi sudah saya jawab, betul kan? Di mana itu dikatakan pencipta, betul nggak? Takut, saya tanya takut gak? Itu aja. Tadi udah gua jawab. Itu bukan mana tulisannya Yesus menciptakan Adam tuh yang mana? Coba. Loh, segala Itu kan sesuatu artinya diciptakan oleh dia dan diciptakan tanpa dia roh tidak ada satupun yang diciptakan. Jelas nggak kamu? Tuh, jemaahmu di bawah tuh Al-Hayat. Mereka kerasukan setan semua gara-gara kamu tuh. Bilang saya on tuh. Kedengaran? Firman Ya. itu dalam Yohanes 1 ayat 1 itu logos, akal budinya Allah. Dan akal budinya Allah itu bersama-sama dengan Allah. Akal budi itu perkataan. Dan itu sudah pasti itu adalah Allah. Kamu dengar baik-baik. Yang membuat kamu beda, yang buat kamu bingungan adalah kamu tidak bisa membedakan mana logos dan mana remata. Kamu tidak Tadi bisa kan Mas Saifuddin udah jelas-jelas menjawab. Firman itu adalah kata-kata. bingung dengan kamu ya, jadi kamu dengar baik-baik. Nanti saya tanya kamu bingung. Logos dengan remata itu berbeda. Jangan kau samakan yang satu sama. Pada akhirnya kau mengatakan bahwa firman itu ciptaan. Kau Kalau firman bukan ciptaan lalu apa? Kalau firman itu ciptaan, apakah Allah menciptakan firman kun fayakun jadilah firman di mana ayat? Bukan. Di mana ayatnya Allah menciptakan Jangan firman? tanya ayat. Kalau Saya firman tanya, bukan kalimatullah itu cipta. Saya tanya, Quranmu ini di depan saya, ini Jangan pencipta apa kemana-mana dulu. ciptaan? Kamu Al-Hayat kamu gak belum jawab pertanyaan saya tapi udah Di mana kemana-mana. Allah menciptakan firman? Enggak, sekarang Firman. saya tanya sama kamu, Oon. Saya tanya. Kamu kan percaya kalimatullah itu nuzulnya jadi kitab Quran. Kalau kami enggak, kami percaya firman itu tidak pernah turun jadi kitab, tapi firman itu turunnya jadi manusia. Sekarang saya tanya sama kamu, Quran yang ada di depan saya. Lantas jadi Saya Alkitab itu dari tanya sama mana? kamu. Asalnya kalau bukan Kamu dari jawab. kata-kata. Saya tanya sama kamu, Quran di depan saya ini pencipta apa ciptaan? Kolik apa makhluk? Lantas dari mana Alkitab berasal taruh bukan dari kata-kata? Coba. Bukan dari tadi. Enggak, kamu jawab. Lu kamu nggak sejauh itu kan? Dari Ini mana Quran di depan asalnya? saya ini kolik apa makhluk? Asalnya dari mana Alkitabmu itu yang sekarang kamu bawa itu? Dari mana? Alkitab itu adalah tulisan para nabi dan para rasul. Yang disebut dengan firman itu Yesus. Ini grafe. Itu grafe, itu tulisan para nabi dan para rasul. Sekarang pertanyaan saya, Quran di depan saya. Berasal dari mana? Berasal dari mana? Oon, kamu jawab dulu. Quran di depan saya ini kolik apa makhluk? Quran di depan saya ini pencipta apa ciptaan? Jawab. Quran adalah firman Allah yang diturunkan lewat Nabi Muhammad. Saya nggak tanya itu. Yang saya tanya hakikatnya dia kolik apa makhluk? Itu firman perkataan Allah. Dia nggak berani jawab. Itu firman itu perkataan Allah. Bukan, Jadi, pertanyaan saya bukan itu. untuk Pertanyaan menunjukkan saya manusia. adalah sama seperti Yesus adalah firman Allah. Yesus juga adalah firman Allah bagi kami. Sekarang saya tanya, kalau Yesus jelas. Firman. Dengerin. Nah, dengerin Kamu dulu. jawab pertanyaan saya, Quran itu kolik apa makhluk? Kalau memang firman itu adalah Yesus sendiri, setelah Yesus mati, kenapa ada Alkitab? Coba. Pertanyaan saya, Quran itu kolik apa makhluk? Jawab dulu. Kalau firman itu kalau bilang Nggak adalah berani Yesus yang jawab hidup. kan kamu? Setelah Yesus Sekarang mati. kasih tahu dulu. Berani jawab dia. Kamu jawab dulu, Quran ini kolik apa Ini makhluk? orang bebal, jadi bukan bodoh sebenarnya. Dia ini bebal, gitu. Bebal itu susah dikasih tahu dan nggak mengerti, dikasih tahu berulang-ulang, gitu. Siapa Jadi yang ngerti benar-benar ya? dia Abah ini Saifuddin satu yang tebal ngerti. muka. Tidak ada di sini Kemudian tidak setelah mengerti. ini, Aan ini akan banyak rambutnya yang rontok sebentar lagi. Jadi selesai debat ini, rambutnya banyak yang rontok. Kenapa pusing dia? Nggak nyambung. Gimana gak nyambungnya saya coba dari tadi? Bang Abbas Saifuddin terhormat. Di mana Nggak gak nyambung? nyambung. Orang ngomong apa, larinya kemana? Yang Sudah lari dari dikasih mana tahu, tuh kampanye sendiri berulang-ulang loh. nanya. Yang topiknya kemana? Nggak bisa, ini nggak maju, turunkan saja RK. Oh gitu. Oke terus Nggak bisa, nggak bisa. Aku cetanya gitu Kita aja. menerima terus orang kayak begini. Wah, saya capek. Firman Allah ciptaan katanya. Berarti sebelum Allah menciptakan firman itu Allah itu bisu atau gimana? Jadi kalian harus bisa bedakan mana logos, mana remata. Ngobong ada.
Nggak nyambung di ngomong apa ini si Aan. Oke, untuk teman-teman semua bagi yang baru bergabung jangan lupa love orange-nya guys ya. Jangan lupa love orange bagi yang baru bergabung. Halo. Mana si Salimna wal muslimin? Salimna wal muslimin. Halo, Farid. Farid, Islam Kristen. Farid, Islam Kristen buka kameranya Farid. Farid, Islam Kristen. Farid. Tadi hadis berapa tadi aku tertarik tadi RK coba kirim ke aku. Kok bisa Allah mengutus batu? Itu hadis ini ada di Tirmizi nomor 961, Majah 294, ada hadis Ahmad. Itu yang paling lengkap sih, Tirmizi dengan itu 2944 dengan Tirmizi. Bahkan memutus firman nggak masuk akal, tapi kalau Allah memutus batu masuk akal. Itu ada yang mau diskusi sama Saifuddin Ibrahim katanya. Saya mau diskusi sama Nabi Muhammad. Nabi Muhammad harus mati. Kalau dia hidup sekarang ini, saya bejek-bejek dia. Dia sudah menipu saya. Nabi Arab itu sangat menipu saya. Berapa tahun ditipu, Bi? 42 tahun saya ditipu sama Nabi Arab. Dia bilang babi itu haram. Ternyata haram. Ngaco kan? Kalau daging babu di Arab Saudi, gimana, Bi? Kalau dagingnya santriwati, Bi? Oh, iya santriwati. Parah lagi. Yang di Padang tuh, Bi. Halo Bang Arhamad. Ari Irham namanya. Ari Irham, Islam Kristen. Bisa diundang Abdul Somad juga, Agatha. Abdul Somad gak berani, udah ditantang. Somad kalau debat dengan Al Hayat langsung kencing di celana. Sekali-sekali ngundang Donitan itu loh, Koko Donitan, lahir di Australia, Melbourne. Gak mau, Donitan nggak buka komal. Kayak nama aja nggak buka tanya jawab, nggak berani ditanyain. Berani cuma nanya Alkitab. Donitan itu cuma berani nanya Alkitab. Berarti Donitan itu mualaf palsu. Apalagi Yahya Waloni, orang Manado, kurang ajar. Kalau dia di Manado dipotong kepalanya. Bilang kurang ajar nanti kena ban saya. Bukan langsung matahari lagi nanti. Harus nunggu. Pikirannya cerdas gitu. Ini nggak ada yang naik kak. Aku takut mati. Gimana nih si Oon ini, gimana sih? Oh, sudah lari dia. Memang Oon itu susah diajak ke ini, diskusi. Cerdas. Oh, si Aan masih sholat dia. Malam dia di sini ya. Si Aan masih sholat tahajud. Ada Aan di bawah. Halo, bilang putra. Assalamualaikum. Ya, Waalaikumsalam. Buka kameranya bro. Oke, siap. Nah, kameranya. Soalnya di sini dan Sebentar lagi Pak ya. Sebentar lagi saya lagi ini. Mati jualan dia sambil bungkus nasi. Dia tiktokan. Gimana kau ini? Matikan dulu, saya mau ini, mau diskusi ini. Berapa nasi liwet sekarang? Pak, saya bikin yang di Amerika. Kenapa kalian ke Amerika Pak? Indonesia sudah nggak bisa ya Pak? Nggak jelas suaranya, Akhiron.
Bentar lagi. Apa ya? Agak berisik bunyi di jalan tuh. Tapi mana nasi uduk? Nah, empuk bola. Oh, silakan Ziko, buka kameranya. Masa saya direkam DPO kata komentar itu DPO siapa? Dul komen. Yang DPO itu Nabi abad ke-7 dikejar-kejar terus sama polisi Amerika. Halo Zaliko, Islam Kristen, buka kameranya. Zaliko. Bukan Yesus yang naik nama. Ada lagi diskusi. Mana lagi si Jaliko, si Amdani? Yeye, silakan Yeye. Ya kami Ziko. Yeye. Nenek lu kiper naik dong. Gua kesini karena nenek lu kiper. Ah, gimana sih? Halo, Yeye. Yeye 1. Iya. Yeye 2. Yeye 3. Yeye 04. Yeye. Aduh. Naik ke atas jadi langsung jadi kayak ini ayam penyakit, Abi. Ayam tetelo itu kepalanya begini. Ayam tetelo ya. Nah, itu. Masa saya DPO katanya? Dewan DPO itu artinya Dewan Penasihat Allah. Oh, saya yang menasihati Allah ya. Iya, Dewan Penasihat Allah kita bilang. Iya, DPO. Rosti 1. Rosti 2. Atau Rosti 1. Ya. Ya, buka kameranya, Bro. Buka kamera. Buka kameranya, Saudara. Belum ini. Buka kameranya. Turu dah. Silakan. Baik teman-teman yang dikasih oleh Tuhan, kita sudah mendengar lumayan ribut lah gitu ya. Lumayan ribut dan keras suara, apalagi dari Ustadz yang digemari dan dijagokan oleh para polemikus muslim dan Islam pada umumnya, yang selalu tampil di media dan di YouTube, yang selalu membahas tentang kekristenan. Bahkan dia dipanggil pakar kristologi, dan di berbagai tempat dia memang tampil dengan caranya yang begitu keras suaranya, walaupun isinya itu nol semua. Kenapa nol? Dia tidak ahli di dalam Alkitab, dia tidak ahli dalam kekristenan. Dia hanya ngaku-ngaku ahli, bahkan lompat sana sini dalam hal membahas Alkitab. Memang kegemaran mereka ini adalah kegemaran untuk lompat-lompat, baca satu ayat, pertanyakan, lalu lompat sana sini, tuduh sana sini. Nah, hal itu sungguh merepotkan orang Kristen. Kenapa repot? Ya karena menghadapi orang yang sebenarnya tidak mau belajar, itu sulit teman-teman. Mereka bertanya, tapi bukan untuk belajar, gitu ya. Bukan untuk belajar, bukan untuk mendengar penjelasan dari para apologetik Kristen, bukan. Mereka itu bertanya hanya untuk mengetahui dan untuk mencari kesalahan. Perhatikan para polemikus ketika bertanya lalu diberikan jawaban, pasti mereka bilang itu bukan fakta, itu bukan kebenaran. Kenapa? Mereka tidak sedang mencari kebenaran. Mereka sedang mencari sensasi, dan itulah yang ditampilkan oleh Ustadz ini. Kita tahu teman-teman, coba cek berbagai macam jawaban yang sangat baik teologis dari para apologetik Kristen yang sudah berulang kali berdebat, berargumen dengan penuh data dan fakta. Dia tidak sama sekali mengerti, bahkan tidak menambahkan pengajaran yang benar sehingga memperbarui cara pandangnya terhadap kekristenan. Dia tidak menerima itu. Dia tidak mengerti itu. Bahkan dia tidak ingin sedang belajar. Dia sedang mencari cara untuk mengaburkan kebenaran. Maka kalau kita tidak hati-hati, orang-orang Kristen yang tidak belajar Alkitab atau tidak membaca Alkitab, tidak mau mendengarkan para apologetik Kristen, bisa dikaburkan, bisa dibawa kepada pengajaran yang membutakan
mata dan membutakan iman. Teman-teman, bahwa apa yang dipertanyakan oleh beliau di dalam debat tadi udah dijawab dengan baik. Udah dijawab, tapi dengan suara nada tinggi dan lompat sana sini, itu mengaburkan pesan yang disampaikan tentang keyakinan Kristen Alkitab tentang Yesus Kristus itu sendiri. Perhatikan, yang ditentang oleh polemikus ini adalah kebenaran Injil Yesus Kristus. Samalah ini dengan pekerjaan yang dilakukan oleh setan, ya. Kalau kita mau melihat pekerjaan setan itu menentang otoritas Kristus. Mengutip dari Dr. Anderson. Yang dihalangi, ditentang oleh setan itu otoritas Kristus. Bukan perbuatan baik, bukan moral yang baik, bukan. Yang ditentang itu adalah otoritas keselamatan yang diprakarsai oleh Allah melalui Kristus. Dan itulah yang dilakukan oleh, cara-cara itulah yang dilakukan oleh Ustadz ini yang paling digemari dan menjadi jagoan-jagoan dari para polemikus. Sampai kapanpun kalau dia tidak sadar, dia masih seperti ini, maka dia tidak akan mungkin mengerti kebenaran. Pegang kata-kata saya. Karena sebenarnya pikirannya dia buta, terselubung. Jadi kalau mau dibuka hatinya, dia harus mendengarkan orang-orang Kristen menjelaskan imannya. Bukan dia yang harus didengarkan. Itu kan keliru, terbalik. Nah, tetapi karena dipertanyakan iman kita, dipertanyakan Alkitab kita, maka diberi jawaban. Dia mau dengar atau tidak, dia mau ngerti atau tidak, biarlah Roh Kudus yang bekerja untuk membukakan mata hati polemikus ini dan para pendengar. Yang mendengar video-video dari YouTube ini, dari channel saya, semoga kalian itu mendengar dengan baik, bedakan jawaban-jawabannya, dan semoga kita diterangi oleh sang kebenaran. Tujuan kami cuma satu, bagaimana kebenaran itu diberitakan, dan diselamatkanlah kalian oleh karena pendengaran. Karena iman timbul dari pendengaran, pendengaran akan firman Tuhan. Itu tentang Kristus Yesus yang menyelamatkan kita dari dosa. Sampai di sini teman-teman, jangan lupa untuk mendukung dengan cara subscribe, like, komen, dan share. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye-bye.